Coba bayangkan Anda terbangun di sebuah apartemen mewah, katakanlah di Dubai. Anda melihat keluar jendela, ada gedung pencakar langit yang berkilau, mobil otonom melintas mulus, AC menyala sempurna. Tapi saat Anda melangkah ke kamar mandi dan memutar keran air, di wastafel kosong. Sama sekali tidak ada air ya. Benar, tidak ada setetes pun air yang keluar. Dan yang paling mengerikan, Anda tahu bahwa besok, lusa, atau bulan-bulan berikutnya, air itu tidak akan pernah mengalir lagi. Nah, hari ini kita akan melakukan eksplorasi mendalam tentang skenario di mana retorika impulsif di media sosial, ditambah kegagalan sebuah misi militer rahasia, bisa mengubah kota-kota metropolitan Timur Tengah kembali menjadi gurun pasir. Dan skenario yang kita bedah hari ini berlatar pada tanggal 7 April 2026. Ini analisis geopolitik yang sangat krusial. Kita mengambil sumber materi ini dari sebuah wawancara YouTube antara analis Glenn Deason dengan Scott Ritter. Anda tahu kan, Ritter ini mantan perwira intelijen Korps Marinir AS dan juga mantan inspektur senjata PBB. Benar banget, dan sebagai catatan penting untuk Anda yang mendengarkan, misi diskusi kita hari ini murni objektif. Kita sama sekali tidak memihak pandangan politik sayap kiri atau sayap kanan. Kita di sini hanya membedah fakta, analisis taktis, dan ide-ide dari materi sumber agar Anda paham argumennya. Tepat. Karena skala ancaman yang kita bahas ini bukan cuma soal peta Timur Tengah yang berubah, tapi juga potensi krisis energi global yang pastinya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap orang, termasuk Anda. Oke, mari kita mulai dari pemicunya. Semuanya mendidih karena rentetan ancaman dari mantan Presiden Trump di media sosialnya Truth Social. Dia secara terang-terangan mengancam akan melenyapkan 90 juta penduduk Iran demi menguasai kembali Selat Hormuz. Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana Scott Ritter membedah klaim itu. Ancaman serangan pemusnah peradaban, apalagi serangan nuklir preemptif, itu secara fundamental melanggar hukum perang internasional. Maksudnya soal aturan target militer itu ya? Betul. Senjata nuklir kan tidak bisa membedakan mana target sipil dan mana target militer. Kalau Anda menghukum seluruh negara hanya demi mengontrol sebuah selat, itu namanya hukuman kolektif. Secara hukum, itu adalah kejahatan perang. Atau ya bisa dibilang genosida. Oke, mari kita bedah ini. Logikanya, ini tuh kayak Anda mengancam akan membakar seluruh lingkungan perumahan warga hanya karena satu tetangga memblokir jalan masuk mobil Anda. Sangat tidak proporsional, kan? Sangat. Makanya Ritter sampai mempertanyakan kewarasan Trump dalam skenario ini. Dia bahkan menyuruhkan semacam amandemen ke-25 atau militer harus secara aktif menolak perintah gila semacam itu. Tapi tunggu dulu, saya mau sedikit menantang analisis ini. Bukankah ancaman ekstrim ini sebenarnya lazim? Anda tahu kan, taktik negosiasi teori orang gila, di mana Anda berpura-pura tidak rasional supaya lawan Anda mundur ketakutan. Kalau ancamannya cuma sanksi ekonomi atau gempuran terbatas, mungkin iya. Tapi kalau ancamannya adalah kiamat nuklir, itu sudah bukan taktik negosiasi lagi. Militer tidak bisa menganggap itu sekedar gertakan di media sosial. Putusasaan ini tampaknya dipicu oleh sebuah operasi militer rahasia AS yang baru saja gagal total di lapangan. Operasi Isfahan. Secara resmi kan militer menyamarkannya sebagai misi pencarian dan penyelamatan ya? Ya, tapi kalau kita lihat detail unitnya, itu sangat tidak masuk akal untuk sekedar misi penyelamatan. Bayangkan, mereka mengerahkan 2 pesawat MC-130 yang super berat, helikopter Little Bird, lalu ada SEAL Team 6, Delta Force. Wow, itu pasukan elit semua. Belum selesai, mereka juga bawa unit penjinak bom atau EOD, dan, yang paling aneh, ahli nuklir. Tunggu, serius? Anda tidak mungkin membawa ahli nuklir ke gurun cuma buat menyelamatkan Sandera, kan? Tentu tidak. Target sebenarnya dari misi ini adalah mengamankan sebuah lapangan terbang di dekat Isfahan. Setelah itu, pasukan elit ini harus menembus masuk melalui ventilasi kompleks terowongan bawah tanah di selatan kota. Dan apa yang mau mereka ambil di dalam terowongan itu? Silinder yang berisi uranium heksafluorida. Itu gas prekursor untuk program nuklir Iran. Oh wow, jadi ini murni misi perampokan dan sabotase tingkat tinggi. Kalau tabung gasnya diambil, program nuklir Iran otomatis lumpuh tanpa perlu dijatuhi bom. Tepat sekali, niatnya sih begitu. Tapi misi ini ditakdirkan gagal sejak awal karena sebuah kebocoran yang luar biasa konyol. Disinilah ini menjadi sangat menarik.
Gimana ceritanya misi paling rahasia yang bawa unit selevel SEAL Team 6 bisa bocor? Direktur Intelijen Nasional atau DNI saat itu, Tulsi Gabbard, bersikap sangat jumawa di depan Kongres. Dia dengan bangganya bilang bahwa AS tahu persis lokasi uranium tersebut disembunyikan. Astaga, itu kan ibarat memberitahu lawan strategi permainan poker jauh sebelum kartunya dibagikan ke meja. Bener banget. Dan belum lagi ada artikel Wall Street Journal tanggal 29 Maret yang secara harfiah membocorkan rencana penyerbuan lapangan terbang itu. Jadi, Iran sudah sangat siap. Mereka menebalkan pertahanan betonnya. Terus apa dampaknya ke pasukan di lapangan? Kan Iran sudah tahu mereka mau datang. Karena betonnya dipertebal, pasukan AS harus membawa alat bor ekstra dan bahan peledak yang jauh lebih berat. Akibatnya, dua pesawat angkut MC-130 tadi jadi sangat kelebihan muatan. Saat mencoba mendarat di landasan tanah, Jangan bilang pesawatnya tidak kuat. pesawatnya amblas di landasan, roda pendaratannya terjebak di tanah karena beban ekstrim, dan di saat yang sama, kemungkinan besar tembakan artileri anti pesawat Iran sudah menyambut mereka. Gagal total. Gila ya, operasi elit hancur berantakan gara-gara pejabat intelijen yang gagal tutup mulut. Oke, karena opsi operasi rahasia ini sudah gagal secara memalukan, pertanyaan logis berikutnya adalah, apa yang terjadi kalau konflik terbuka benar-benar pecah? Iran memegang kendali penuh atas apa yang disebut tangga eskalasi. Mereka tidak akan membalas dengan menyerang daratan Amerika secara langsung. Mereka pasti menyasar titik paling vital di kawasan tersebut? Betul. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita bisa melihat presidennya. Dulu, waktu fasilitas kimia Iran diserang, mereka membalas dengan menghancurkan pabrik bahan kimia Sabik di Arab Saudi. Itu sangat krusial bagi ekonomi global. Reaksi yang sangat asimetris tapi mematikan. Jadi kalau sekarang eksistensi negara Iran yang diancam dengan nuklir, apa target utama mereka? Skenario terburuk menurut analisis Ritter, Iran berpotensi menghancurkan seluruh fasilitas desalinasi air di Israel dan negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait. Tunggu, fasilitas penyulingan air laut? Ya, mengutip metafora tajam dari materi sumber kita, Anda tidak bisa meminum minyak. Merinding saya mendengarnya. Kita sering lupa kalau gedung-gedung pencakar langit megah di Dubai atau Tel Aviv itu berdirinya di atas gurun yang sangat gersang. Dan tanpa fasilitas desalinasi itu, air bersih akan habis dalam hitungan hari. Kawasan gurun modern tersebut akan langsung menghadapi depopulasi massal. Jutaan orang harus lari atau mati kehausan. Oh, resikonya adalah kiamat regional dan jutaan orang mengungsi hanya karena airnya terputus. Apakah tidak ada alternatif lain selain saling menghancurkan? Maksud saya efek dominonya pasti menyebar ke seluruh dunia kan? Tentu saja, kalau nuklir sampai digunakan, Rusia dan Tiongkok kemungkinan besar akan langsung menetapkan Amerika Serikat sebagai persona non grata, menjadi negara paria di mata dunia. Amerika diisolasi secara global, lalu bagaimana dengan sekutu-sekutunya? Eropa misalnya. Menurut analisis ini, Eropa dianggap sudah tidak relevan. Mereka munafik dan akan langsung lumpuh karena kekurangan energi parah. Sementara itu, negara-negara industri di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan harus melakukan penjatahan bahan bakar ekstrim. Tunggu, saya ingat ada ahli militer yang menyarankan taktik lain. Bagaimana kalau marinir AS merebut Pulau Harg? Itu kan urat nadi ekspor minyak Iran. Ide itu dianggap sia-sia. Menguasai pulau itu mungkin bisa, tapi marinir AS tidak akan bisa mempertahankannya. Jaraknya terlalu dekat dengan Iran, mereka akan dibombardir serangan udara dan drone terus-menerus tanpa logistik yang cukup. Berarti murni misi bunuh diri ya. Nah, kalau opsi militer buntu semua, apakah sumber kita menawarkan semacam off-ramp atau jalan keluar diplomatik untuk Amerika? Ada. Expert Scott Ritter membedah sebuah proposal kompromi yang cukup unik. AS harus membatalkan semua niat pengoboman dan kembali ke kesepakatan prakonflik. Lebih dari itu, Tunggu, lebih dari itu Iran minta apa lagi? Iran diizinkan untuk mendirikan semacam gerbang tol di Selat Hormuz. Gerbang tol, kayak jalan tol berbayar untuk mobil gitu. Konsepnya persis seperti sistem tol New York State Thruway, tapi untuk kapal di perairan. Tol ini diawasi ketat oleh PBB, murni untuk mengumpulkan dana reparasi perang akibat kerusakan yang dipicu ketegangan ini. Wow, Dan setelah biaya reparasi itu lunas, kontrol pelayaran akan dikembalikan ke tangan internasional. saya harus mengakui secara mekanis saya sangat menyukai analogi gerbang tol ini. Sangat terukur, tapi
Jadi apa arti dari semua ini di dunia nyata? Mungkinkah sebuah negara adidaya yang sedang marah, apalagi dipimpin dengan retorika panas itu, bersedia menelan ego politiknya, menerima solusi jalan tol yang pragmatis tapi sangat memalukan ini? Itu dia hambatan terbesarnya. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang siapa yang sebenarnya paling kuat mendorong konfrontasi ini sejak awal. Dan arah perbincangan kita mau tidak mau harus beralih ke peran dan nasib Israel. 20 bulan September 2023 lalu, Yang soal koridor ekonomi India, Timur Tengah Eropa itu kan, rute perdagangan raksasa. iya, Perdana Menteri Netanyahu bahkan menyebut hari kesepakatan itu sebagai hari terpenting dalam sejarah modern Israel. Tapi sekarang, dengan eskalasi ini, rencana itu hancur lebur. Infrastrukturnya berantakan sebelum sempat dibangun. Dan ini ironi terbesar yang dialami Israel. Katakanlah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu keterlibatan militer AS secara langsung. Tapi jika pada akhirnya AS terpaksa mencari jalan keluar diplomatik, seperti opsi gerbang tol tadi, Israel akan ditinggalkan sendirian. tepat, Israel akan tertinggal menghadapi serangan bertubi-tubi dari Iran yang menghancurkan perekonomian dan infrastruktur mereka. Dan yang paling parah, tidak akan ada negara yang mau membayar biaya rekonstruksi Israel setelah perang usai. Menarik sekali. Ini tuh kayak mereka memenangkan argumen untuk menyeret Amerika berperang, tapi kerugian yang mereka derita sangat masif. Kemenangan Pirhik ya namanya. Bener banget, kemenangan yang harganya terlalu mahal, sehingga sama saja dengan kekalahan telak. Ini membuat saya berpikir, apakah Israel sedang mengorbankan masa depan integrasi ekonominya demi obsesi keamanan militer jangka pendek? Sangat tragis kalau dipikir-pikir. Itulah makanya analisis semacam ini sangat krusial. Ini mengingatkan Anda, para pendengar, bahwa membaca berita dunia itu tidak bisa lagi sebatas melihat permukaan atau cuitan di media sosial. Ya, kita harus paham motif di baliknya. Adalah tuas sesungguhnya yang mengendalikan kelangsungan hidup sebuah negara. Luar biasa. Kita benar-benar sudah merangkum perjalanan yang gila hari ini. Dari ancaman kiamat nuklir yang diketik di media sosial, lalu operasi pasukan elit yang bocor secara konyol dari mulut petinggi intelijen sendiri, hingga kerentanan fatal fasilitas penyulingan air bersih, dan ujung-ujungnya perubahan radikal pada peta aliansi geopolitik global. Semuanya terhubung dalam satu rantai sebab akibat yang sangat rapuh. Betul sekali. Dan sebelum kita selesai, saya ingin menutup diskusi ini dengan memberikan satu pertanyaan mendalam untuk direnungkan oleh Anda sendiri. Sesuatu yang tidak dibahas di materi sumber kita, tapi sangat relevan. Silakan. Jika prinsip kuno deterensiasi atau pencegahan konflik, kini bisa diruntuhkan dengan sangat mudah, hanya karena kebocoran intelijen yang dipublikasikan di koran, ditambah cuitan sembrono di media sosial, Iya. apakah dunia kita saat ini membutuhkan pembaruan total pada cara kita berdiplomasi? Sebelum miskalkulasi konyol berikutnya benar-benar menekam tombol Perang Dunia Ketiga, sesuatu untuk Anda pikirkan malam ini. Terima kasih telah menyelam lebih dalam membedah materi ini bersama kami. Jaga diri Anda dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.